Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Baik, sambil kita berbincang-bincang ya Bapak Ibu, Ibu-Ibu semuanya, tadi saya bertanya, apa motivasi terbesar orang dalam belajar bahasa Arab? Sejauh yang saya amati hingga hari ini, selama saya belajar bersama orang-orang yang belajar bersama kita, itu memang ada beberapa motivasi, ada beberapa tujuan, ada beberapa target orang belajar bahasa Arab. Yang sangat sering kita temukan ketika seseorang belajar bahasa Arab, tujuannya adalah agar bisa memahami Al-Quran. Itu yang pertama. Nah, pertanyaannya, kenapa kita harus bisa bahasa Arab ketika membaca Al-Quran dan memahaminya? Bukankah ketika kita membaca Al-Quran cukup membaca tilawah saja, tahu huruf-hurufnya, tahu harokatnya, tahu panjang pendeknya, tahu tajwidnya, itu sudah cukup. Nah, sebagian orang mungkin ada yang merasa cukup dengan itu. Cukup bisa baca dari awal surat Al-Fatihah sampai terakhir surat An-Nas berulang-ulang. Biasanya kalau di Indonesia itu setiap bulan Ramadan itu kita melakukan tilawah. Kalau di sini disebut dengan tadarus. Tadarus tilawah Al-Quran sampai berulang beberapa kali dalam satu bulan Ramadan. Ada yang mengkhatamkan Al-Quran 1 kali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, bahkan juga ada yang 5 kali. Kalau 5 kali khatam selama bulan Ramadan 1 bulan, berarti setiap 6 hari tamat khatam. Nah, setiap tahun di bulan Ramadan kebanyakan kita mengkhatam Al-Quran. Nah, itu sejak kecil hingga hari ini kita selalu konsisten istiqomah membaca Al-Quran di banyak waktu, apalagi di waktu-waktu khusus seperti pada bulan Ramadan. Nah, pertanyaannya, ketika kita sejak pertama kali belajar baca Al-Quran ketika masih kecil, terus beranjak remaja, beranjak lagi dewasa, berumah tangga, dan terus kita menjalani hidup selama sekian puluh tahun, itu apakah ketika kita baca Al-Quran, cara baca kita itu sama dengan cara baca ketika puluhan tahun yang lalu? Ketika hari ini kita membaca Al-Quran, apakah cara baca kita, apakah perlakuan kita, apakah sikap kita kepada Al-Quran sama dengan ketika kita baru pertama kali mengenal Al-Quran? Nah, kalau kita memperlakukan Al-Quran, membaca Al-Quran
tadarus Al-Quran hari ini sama dengan ketika kita beberapa tahun yang lalu atau beberapa puluh tahun yang lalu, ketika kita baru pertama kali mengenal Al-Quran, maka berarti kita belum mengalami perkembangan atau kemajuan. Nah, tentu saja kita semua ingin agar interaksi kita dengan Al-Quran itu mengalami peningkatan. Kita ingin agar sikap kita kepada Al-Quran mengalami kemajuan. Bagaimana cara menjadikan sikap kita kepada Al-Quran ada kemajuan? Caranya adalah bisa dimulai dengan cara memahaminya. Tidak cukup hanya membaca tilawah atau bahkan menghafalnya, tetapi harus mulai bisa memahami setiap kalimatnya, memahami setiap katanya, memahami konteks kalimatnya, dan memahami kandungan makna yang ada di dalamnya di setiap ayat. Nah, karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, maka tentu saja untuk bisa memahami Al-Quran, wajib seorang Muslim harus bisa dan paham bahasa Arab. Itu wajib. Nah, mungkin ada pertanyaan, bukankah Al-Quran sudah diterjemahkan dalam banyak bahasa? Kalau di Indonesia, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau di Singapura, atau juga di Malaysia, atau di beberapa negara tetangga yang lain, itu juga sudah diterjemahkan dalam bahasa Melayu atau bahasa-bahasa lokal. Bukankah terjemahan itu sudah cukup untuk bisa memahami Al-Quran? Nah, apa jawabannya? Jawabannya adalah memang terjemahan yang kita punya, terjemahan Al-Quran yang ada pada kita, itu sangat membantu kita untuk memahami Al-Quran untuk tahap pertama, untuk permulaan. Dan apa yang kita pahami dengan terjemahan itu baru tahap permulaan, baru tahap permukaan. Baru tahap permukaan saja. Belum naik ke tingkat tinggi, belum masuk ke kedalaman. Nah, bagaimana agar kita bisa memahami Al-Quran? Bukan hanya permukaan, tapi juga merasakan, menggali kedalaman dan menaiki ketinggian, maka itu perlu dengan memahami bahasa Arab. Itu wajib. Kenapa perlu dengan bahasa Arab? Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Dan yang dimaksud dengan bahasa Arab bukan hanya kata-katanya semata, bukan hanya kosakatanya semata, juga bukan hanya kalimat-kalimatnya semata, bukan hanya susunan kata yang menjadi sebuah kalimat, tetapi harus dipahami juga kandungan makna yang tersirat, bukan hanya yang tersurat. Kandungan makna yang ada di dalam Al-Quran yang tidak terungkap melalui kata per kata, tapi makna-makna yang terkandung secara tersirat atau makna-makna rahasia. Dan salah satunya itu bisa disingkap dengan bahasa Arab. Nah, oleh karena itu maka agar interaksi kita, agar perlakuan kita kepada Al-Quran mengalami peningkatan setiap tahun, bahkan setiap waktu, maka itulah sebabnya banyak umat Islam, banyak kaum muslimin yang ingin bisa bahasa Arab dengan tujuan untuk bisa memahami Al-Quran. Ada sebuah pepatah, saya pernah sampaikan dan ada videonya yang juga sudah saya buatkan. Pepatah yang berbunyi, ayatun tafhamuha khairun min alfi ayatin tahfazuha. Satu ayat yang kau pahami lebih baik daripada 1000 ayat yang kau hafalkan. Saya ulangi lagi, ada sebuah ungkapan dalam bahasa Arab, ungkapan dari seorang ulama ya, atau dari disadur dari pernyataan para ulama, kata-kata yang sangat bagus dan indah. Ayatun
tafhamuha khairun min alfi ayatin tahfazuha. Satu ayat yang kau pahami lebih baik daripada 1000 ayat yang kau hafalkan. Itu kalimat yang pertama. Ada lanjutannya berikutnya. Wa ayatun ta'malu biha khairun min alfi ayatin tafhamuha. Wa ayatun ta'malu biha khairun min alfi ayatin tafhamuha. Dan satu ayat yang kau amalkan lebih baik daripada 1000 ayat yang kau pahami. Nah, jadi kenapa kita ingin bisa bahasa Arab? Karena kita ingin bisa memahami Al-Quran. Kita sudah sering membaca Al-Quran tilawah, ayat per ayat, surat per surat, dari awal hingga akhir, berulang-ulang, sering khatam berkali-kali. Nah, kemudian kita sekarang ingin naik dari penghafalan, dari pembacaan menuju penghafalan, naik kepada tahap berikutnya pemahaman. Karena satu ayat yang kita pahami lebih baik daripada 1000 ayat yang kita baca dan yang kita hafalkan. Nah, tetapi paham saja tidak cukup. Karena tujuan dari pemahaman adalah kita bisa melaksanakannya, bisa mengamalkannya. Makanya dalam kalimat kedua ada ungkapan wa ayatun ta'malu biha khairun min alfi ayatin tafhamuha. Dan satu ayat yang kau amalkan lebih baik daripada 1000 ayat yang kau pahami. Nah, maka itulah sebabnya kita ini sekarang bergerak, belajar bersama-sama agar bahasa Arab yang nanti kita pelajari, yang kita dapatkan, yang kita kuasai pada waktunya, itu bisa kita jadikan wasilah, bisa kita jadikan media, bisa kita jadikan alat untuk bisa memahami Al-Quran. Agar kita beranjak dari membaca Al-Quran menuju memahami Al-Quran. Beranjak dari menghafal Al-Quran menuju memahami Al-Quran. Menyelami Al-Quran, menggali Al-Quran, dan memaknai Al-Quran. Dan nanti pada ujungnya kita bisa mengamalkannya sebaik-baiknya semampu yang bisa kita lakukan. Dan pengamalan tentu saja berangkat dari pemahaman. Nah, itu yang kebanyakan kita dengar dan kita tahu bahwa motivasi orang belajar bahasa Arab pertama adalah agar bisa memahami Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, motivasi berikutnya adalah karena kita setiap hari memiliki banyak doa yang kita hafal, dan doa-doa itu terucap, tersurat, tertulis dalam bahasa Arab, maka kita ingin doa-doa yang kita panjatkan itu kita bisa paham dengan benar. Paham maknanya, paham kandungannya, dan maksud dari doa itu apa, kita paham. Ada sebuah pepatah lagi dari seorang filosof, seorang ulama yang sangat bagus ya, sangat intelektual. Beliau berkata bahwa apabila engkau ingin berdialog dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Dan apabila engkau ingin Allah berkata-kata kepadamu, maka bacalah Al-Quran. Apabila engkau ingin mendengar Tuhanmu berbicara kepadamu, maka bacalah Al-Quran. Dan apabila engkau ingin berbicara kepada Tuhanmu, maka berdoalah. Saya ulangi ya. Apabila engkau ingin mendengar Tuhanmu berbicara kepadamu, maka bacalah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasulullah menggunakan bahasa Arab. Apabila engkau ingin mendengar Tuhan berbicara kepadamu, maka bacalah Al-Quran. Dan jika engkau ingin berbicara kepada Tuhanmu, maka berdoalah.
Ini kata-kata dari seorang filosof yang bernama Fazlur Rahman ya, Fazlur Rahman. Nah, karena Al-Quran dalam bahasa Arab dan juga doa-doa kita sehari-hari banyak yang menggunakan bahasa Arab, maka tentu saja untuk bisa merangkai kalimat doa yang penuh dengan perasaan, maka kita harus paham doa yang kita ucapkan. Bukan semata-mata kita hafal dengan benar, hafal dengan baik dan fasih, tapi setiap kata yang kita ucapkan dalam doa-doa kita juga harus kita pahami. Kemudian harus kita rasakan masuk dengan makna-makna yang terkandung dalam setiap doa yang kita panjatkan. Agar masuk, agar meresap, dan agar meresap dalam tubuh dan kesadaran kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, motivasi berikutnya adalah karena Al-Quran itu dijelaskan juga oleh hadis-hadis Nabi, dan hadis-hadis Nabi banyak tentu saja semuanya dalam bahasa Arab, maka kita juga ingin dengan bahasa Arab itu kita ingin bisa memahami hadis, minimal hadis-hadis yang sering kita dengar. Minimal hadis-hadis yang sering kita pelajari, yang sering kita hafalkan. Dan pada waktunya hadis-hadis yang juga ingin kita pelajari, hadis-hadis yang lainnya yang lebih banyak. Itu yang ketiga. Yang keempat, tidak sedikit juga, tapi ini kalangan terbatas, terutama kalangan mahasiswa, kalangan akademisi. Mereka belajar bahasa Arab itu tujuannya adalah untuk bisa menggali kitab-kitab berbahasa Arab yang ditulis oleh para ulama terdahulu. Dan jumlah kitab-kitab itu sangat banyak. Dan di sanalah banyak ilmu-ilmu tentang keislaman tersimpan. Dan sampai hari ini masih banyak kitab-kitab ulama terdahulu yang dalam bahasa Arab yang belum semuanya diterjemahkan oleh umat muslim di banyak bahasa. Oleh karena itu, kalau kita ingin memahami kitab-kitab peninggalan para ulama yang di dalamnya ada banyak ilmu itu, maka tentu saja kita bisa memulainya dengan belajar bahasa Arab. Nah, tentu saja selain yang 4 tadi, ada motivasi-motivasi yang lain, baik untuk tujuan pergi ke negeri Arab maupun yang lainnya, tetapi semuanya jelas itu adalah tujuan-tujuan yang cukup mendesak untuk kita semua. Terutama tujuan untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran setiap hari kita baca. Bahkan sholat, itu semuanya menggunakan bahasa Arab. Bacaan-bacanya. Dimanapun, di negara manapun, kalau sholat pasti menggunakan bahasa Arab. Al-Qurannya bahasa Arab. Doa-doanya bahasa Arab. Bacaan-bacanya bahasa Arab. Dan setiap bacaan dalam sholat juga harus kita pahami agar meresap ke dalam hati, agar kita mengerti, dan kita masukkan dalam kesadaran kita, agar gerakan-gerakan sholat itu hadir dengan sekujur tubuh kita, dengan jiwa dan raga kita, dengan lahir dan batin kita. Nah, begitu ya. Jadi alhamdulillah, tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa di antara motivasi belajar bahasa Arab adalah agar kita setidak-tidaknya bisa memahami Al-Quran. Agar kita berinteraksi dengan Al-Quran, mengalami perkembangan, mengalami kemajuan, mengalami peningkatan. Agar kita interaksi dengan Al-Quran, mengalami peningkatan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya atau puluhan tahun sebelumnya. Insya Allah, dengan niat yang baik ini, dengan tujuan yang mulia ini, Allah akan berikan kepada kita jalan untuk kita belajar dengan baik, dengan mudah, dengan lancar, diberi pemahaman, diberi kemudahan, diberi kelancaran, dan juga kemanfaatan yang besar hari ini dan hari-hari yang akan datang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mau kuasai bahasa Arab?
Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan. Dari dasar hingga pintar. Mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.